semuanya, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang 4-stroke petrol engine, atau dalam bahasa Indonesianya adalah motor bensin 4 langkah. Dalam channel Sekolah Online Teknik Otomotif, sebenarnya saya telah pernah membuat video yang bertemakan atau berjudul motor oto yang selanjutnya menjurus kepada motor bensin. Tetapi mungkin bagi Anda yang telah menontonnya itu rasanya kurang detail dan kurang jelas mungkin. Dan dalam video ini saya akan lebih mendetilkan pembahasan mengenai motor oto, atau dalam istilah umumnya adalah motor bensin atau petrol engine, khususnya petrol engine atau motor bensin 4 langkah. Oke, kita mulai pembahasan ini dari sejarah motor bensin atau petrol engine 4 langkah. Sejarahnya, pada tahun 1876, seorang insinyur Jerman bernama Nikolaus August Otto merancang sebuah motor bakar internal atau internal combustion engine yang melakukan langkah sebanyak 4 kali untuk menyelesaikan satu siklus dan menghasilkan satu usaha. Nah, dari sini Nikolaus August Otto selanjutnya bekerja sama dengan perusahaan yang bernama Deutz, yang lokasinya itu terletak dekat Cologne di Jerman, dan mereka berhasil melakukan usaha dan menjual motor oto mereka ke seluruh dunia dengan sangat berhasil. Dan pada tahun-tahun berikutnya juga ada seorang insinyur Jerman juga yang bernama Gottlieb Daimler. Gottlieb Daimler ini juga bekerja sama dengan perusahaan Deutz di Jerman tadi, yang juga mengembangkan motor yang telah diciptakan oleh Otto. Kita perlu tahu bahwa motor yang diciptakan oleh Nikolaus August Otto itu menggunakan bahan bakar gas, dan sedangkan teknologi yang dikembangkan oleh Daimler itu, motor Otto dikembangkan lebih lanjut supaya motor itu menggunakan bahan bakar cair atau liquid fueled engine. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa Nikolaus August Otto menciptakan motornya itu berbahan bakarkan gas, sedangkan Daimler berbahan bakar cair. Dan kita tahu bahwa motor 4-stroke petrol engine ini di masa sekarang itu lebih banyak menggunakan bahan bakar cair atau liquid fueled engine. Dan itulah mengapa mungkin bisa disebut juga pelopor motor bensin 4 langkah di zaman modern ini adalah Gottlieb Daimler sebagai pelopor perancang motor bakar 4 langkah petrol yang menggunakan cairan. Oke, selanjutnya kita mulai pembahasan kali ini menuju ke prinsip kerja atau cara kerja dari motor bensin atau petrol engine 4 langkah. Pertama-tama akan saya jelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang ada, komponen utama yang ada pada 4-stroke petrol engine. Oke, kita mulai dari atas. Yang berwarna biru ini ditunjukkan oleh tanda atau garis berwarna merah ini, yang dinamakan dengan spark plug atau biasa kita kenal sebagai busi. Dan kita tahu bahwa busi itu fungsinya adalah memercikan bunga api ke dalam ruang bakar atau di dalam di dalam silinder. Dan selanjutnya kita ke sebelah kanan, ini adalah exhaust valve, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah katup buang.
Dan penjelasan mengenai semua komponen ini akan saya jelaskan berikutnya. Sedangkan yang berwarna merah ini adalah valve guide atau dudukan katup, yang mana ini adalah jalur di mana katup dapat bergerak. Dan ini adalah saluran yang dinamakan dengan exhaust manifold atau saluran buang. Dan ini adalah piston, yang mana piston adalah komponen utama yang melakukan gerak naik turun atau translasi reciprocating. Dan yang berwarna hijau ini adalah connecting rod, yang mana connecting rod adalah sebuah batang penerus yang meneruskan gerakan atau meneruskan gaya dari piston menuju ke crankshaft. Nah, crankshaft ini juga biasa disebut dengan poros engkol. Dan bagian bawahnya ini adalah yang tidak menyambung ke bagian atas. Kita lihat terdapat sedikit garis di sini. Ini menandakan komponen satu yang utuh. Ini adalah oil pan. Dan bagian sini itu tetapi ada juga motor yang tidak menggunakan crankcase. Tetapi dalam contoh ini saya ilustrasikan motor yang menggunakan crankcase. Dan istilah lain dari crankcase adalah buck ankle. Dan sisi yang menutupi piston atau jalur piston bergerak itu adalah silinder. Dan bagian lingkaran ini adalah piston pin atau pena piston, pena torak, yang merupakan komponen yang berfungsi sebagai bantalan dari sambungan crankshaft connecting rod menuju piston. Dan yang berwarna merah ini adalah dan warna biru ini adalah piston ring. Yang mana piston ring ini bagian-bagiannya adalah compression ring yang berwarna merah, terdapat 2 buah, sedangkan yang berwarna biru ini adalah oil ring. Penjelasan detail mengenai piston dan piston ring dapat Anda cek di channel kami, Sekolah Online Teknik Otomotif, berjudul Piston. Oke, kita teruskan. Selanjutnya di bagian atas ini adalah intake manifold yang merupakan saluran masuknya campuran bahan bakar dan juga udara. Dan terakhir ini adalah katup juga. Ini adalah katup masuk yang bahasa Inggrisnya itu adalah intake valve. Oke, kita mulai satu persatu dari sini. Piston merupakan komponen yang bergerak seperti yang telah saya singgung sebelumnya. Piston merupakan komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Silinder merupakan komponen yang berbentuk silinder, yang mana di dalamnya terdapat piston yang berbentuk penampangnya itu lingkaran, dapat bergerak naik turun. Dan di bagian atasnya ini adalah ruang yang dapat terbuka maupun tertutup oleh pergerakan katup. Nah, ini adalah proses di mana katup masuk terbuka dan mengizinkan bahan bakar dan udara campuran yang berbentuk gas itu masuk ke dalam ruang, yang mana ruangan ini disebut dengan ruang bakar. Dan dalam proses ini, contoh khususnya dalam proses ini yang dimana piston bergerak dari atas ke bawah, yang mana titik terjauh dari sumbu crankshaft ke sumbu piston pin itu adalah titik mati atas yang terjauh atau yang paling atas, sedangkan yang paling bawah atau yang paling dekat sumbu crankshaft dan sumbu piston pin itu adalah titik mati bawah. Nah, ini adalah proses di mana crankshaft berputar ke arah kanan. Ini adalah sebuah poros. Crankshaft adalah sebuah poros yang tidak simetris, atau crankshaft ini adalah sebuah poros yang terdapat kelokan-kelokan di bagian batangnya.
Nah, maka dalam pandangan samping itu crankshaft berbentuk seperti ini. Jika kita lihat dari depan, ini adalah sumbu utama dan selanjutnya poros membelok ke bawah dan ke atas kembali. Ini memungkinkan putaran pada crankshaft akibat dorongan connecting rod. Nah, kita kembali ke piston. Piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah dan memungkinkan perubahan volume di bagian ruang bakar atau bagian dalam silinder. Dan pada saat yang bersamaan, katup masuk juga terbuka. Dan dari sini, karena perubahan volume, maka tekanan di dalam ruang bakar atau di atas piston juga itu menjadi turun, atau yang biasa kita kenal sebagai vakum. Nah, dari sini maka campuran bahan bakar dan udara akan masuk ke dalam silinder. Dan ini adalah contoh khusus pada saat langkah hisap atau langkah induksi. Nah, komponen lainnya juga yang penting, ya emang semuanya penting. Di sini kita lihat piston ring ini adalah cincin yang menyekat antara permukaan luar piston dengan dinding silinder. Karena antara piston dengan dinding silinder itu terdapat sedikit celah yang sangat kecil, dan celah itu dirapatkan oleh piston ring agar pada saat bahan bakar dihisap ataupun bahan bakar dikompresikan pada langkah berikutnya, campuran di atas tidak akan turun ke bagian bak engkol. Nah, dan fungsi komponen lain yang terkait juga di sini adalah piston pin. Piston pin ini merupakan suatu engsel yang dapat memungkinkan connecting rod bergerak dengan bebas. Nah, jadi piston pin hanya berbentuk batang seperti ini, dan connecting rod dapat bergerak dengan bebas, tetapi tetap terpasang pada piston. Dan seperti yang telah saya singgung sebelumnya, connecting rod itu meneruskan tekanan dari piston menuju ke crankshaft. Kita lihat dengan konstruksi yang seperti ini, pada saat piston bergerak ke bawah, maka connecting rod akan mendorong poros ujung crank throw dari crankshaft ini berputar searah jarum jam, karena connecting rod akan mendorongnya ke arah bawah dan crankshaft akan berputar. Itu adalah proses atau langkah power yang akan saya jelaskan lebih detail berikutnya. Dan seperti yang telah saya singgung, crankshaft itu berputar karena akibat dorongan connecting rod dan dari piston. Dan katup masuk dan maupun katup buang merupakan suatu gerbang yang berfungsi untuk membuka atau menutup antara saluran masuk dan buang dengan silinder dan busi. Telah saya singgung juga sebelumnya bahwa busi itu berfungsi untuk memercikan bunga api kepada campuran bahan bakar dan udara yang eksplosif atau yang dapat terbakar, dapat meledak. Oke, kita mulai setelah ke komponen-komponen inti, kita mulai ke prinsip kerja dari tiap langkah pada motor bensin 4 langkah ini. Pertama, langkah yang pertama dalam siklus motor bensin 4 langkah adalah langkah induksi atau induction stroke. Ini adalah proses di mana piston bergerak dari titik mati atas atau dari atas ke bawah untuk merubah volume di bagian atasnya menjadi lebih besar. Sekali lagi, karena perubahan volume dari kecil ke besar, maka akan mengakibatkan penurunan tekanan. Dan penurunan tekanan ini akan diseimbangkan atau mengakibatkan tekanan atmosfer menekannya ke dalam silinder,
Dan campuran bahan bakar dan udara tentu saja akan masuk ke dalam silinder. Dan pada saat piston bergerak dari titik mati atas menuju titik mati bawah, katup masuk terbuka, dan dari sini saluran masuk atau intake manifold terhubung kepada ruang bakar, dan campuran bahan bakar udara masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya, langkah pada siklus motor bensin 4 langkah ini adalah langkah kompresi atau compression stroke. Compression stroke adalah proses atau langkah di mana piston bergerak dari titik mati atas, titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Nah, pada langkah ini kedua katup tertutup, katup masuk maupun katup buang itu tertutup, sehingga volume di sini mengecil dan tekanannya pun menjadi membesar. Juga selain tekanan yang membesar, temperaturnya pun akan membesar. Dari sini, karena campuran udara dan bahan bakar itu adalah zat yang eksplosif atau dapat meledak, terbakar, dan pada akhir kompresi busi memercikan bunga api dan terbakarlah campuran bahan bakar dan udara, sehingga makin meningkatkan tekanan dan juga temperatur di dalam ruang bakar. Dan akibat tekanan meningkat di dalam ruang bakar, maka tekanan tersebut akan mendorong piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah. Dan ini dinamakan dengan power stroke atau langkah usaha. Kita lihat di sini adalah proses pembakaran yang terjadi dan berlanjut hingga ke bawah, dan menyebabkan piston bergerak dan menghasilkan usaha untuk dapat mendorong connecting rod dan memutarkan poros engkol. Nah, selanjutnya, karena gas pembakaran di dalam silinder sudah tidak berguna lagi, sudah tidak dapat digunakan lagi karena telah bereaksi akibat pembakaran, maka gas di dalam silinder ini perlu dikeluarkan. Dan pengeluarannya itu dilakukan dengan cara menekan campuran di atas piston dengan cara pergerakan piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Dan pada langkah ini katup buang terbuka. Kita lihat di sini garis yang berwarna biru itu tidak ada, menandakan katupnya terbuka, dan ini juga sama, garis yang berwarna biru itu tidak saya gariskan, itu menandakan katup sedang terbuka. Dan selesailah siklus 4 langkah. Itulah mengapa disebut dengan siklus 4 langkah, karena langkah yang dilakukan dalam satu kali usaha, dalam satu kali siklus, dilakukan dengan menyelesaikan 4 langkah, yaitu induction, compression, power, and exhaust. Atau istilah dalam bahasa Indonesianya adalah langkah hisap, langkah kompresi, langkah usaha, dan langkah buang. Nah, selanjutnya mungkin Anda bertanya-tanya bahwa sebenarnya usaha yang dihasilkan oleh motor bensin 4 langkah ini adalah pada saat langkah usaha saja atau power stroke saja. Memang benar. Nah, maka pada saat induction atau langkah hisap, kompresi, dan exhaust ini adalah langkah yang tidak produktif. Dan kita bertanya-tanya bahwa dari mana pergerakan piston dapat terjadi, sedangkan usaha yang dihasilkan pada langkah ini tidak ada. Langkah kompresi pun tidak ada, exhaust pun tidak ada. Nah, dari sini diawali pergerakan dari piston itu dengan komponen yang dinamakan dengan motor starter, electric motor starter. Pada zaman yang sekarang ini, pada zaman modern, telah umum digunakan electric motor starter. Namun pada zaman dahulu, zaman-zaman sebelumnya, pemutaran awal dari motor itu digunakan
sebuah batang engkol yang berfungsi untuk memutarkan poros engkol untuk mengawali pergerakan langkah induction, compression, dan setelah langkah power terjadi, usaha terjadi, maka siklus ini tidak perlu dilakukan pengengkolan lagi, dan proses dari siklus ini pun akan terus berulang jika langkah usaha telah terjadi. Jadi induction, compression, power, exhaust, kembali lagi ke induction. Nah, kita merucut pembahasan kepada penyalaan awal dengan menggunakan motor starter. Jika Anda belum mengerti tentang bagaimana prinsip kerja atau cara kerja dan komponen-komponen dari motor starter, silahkan cek terlebih dahulu video dari Sekolah Online Teknik Otomotif yang berjudul penyalaan mesin mobil atau penyalaan engine, yang menjelaskan tentang bagaimana engine atau motor dapat menyala dengan menggunakan electric motor starter. Nah, jadi setelah siklus ini bekerja, berulang, selanjutnya electric motor starter tidak digunakan lagi, tidak diperlukan lagi, karena terdapat sebuah komponen penting yang dinamakan dengan flywheel. Kita lihat di dalam gambar ini adalah pandangan dari samping motor bensin 4 langkah. Ini adalah crankshaft, dan yang berwarna merah ini adalah bantalannya atau bearing, dan yang berwarna biru ini adalah silinder, sedangkan yang kotak hitam ini adalah piston. Yang berwarna biru ini adalah piston pin. Piston pin merupakan batang yang bekerja sebagai bantalan atau bearing yang terhubung kepada connecting rod yang berwarna hijau ke ujung crank throw dari crankshaft. Nah, pada ilustrasi ini saya contohkan pada langkah usaha atau power stroke. Ini adalah pada saat piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, dan karena bentuk dari crankshaft yang tidak hanya lurus, tetapi terdapat belokan yang seperti ini yang disebut dengan crank throw, atau ini adalah crank pin. Sambungan connecting rod dengan crankshaft ini adalah crank pin. Pada saat itu piston yang bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah itu adalah proses usaha dengan gerakan translasi atau gerakan lurus, dan connecting rod mendorong crankshaft untuk dapat merubah gerakan translasi atau gerakan lurus dari piston menjadi gerakan berputar crankshaft. Nah, itulah mengapa kita melihat dalam sebuah motor atau engine yang dinyalakan, gerakan yang dihasilkan dari piston yang bergerak translasi menjadi gerakan rotasi atau gerakan berputar. Dari sini gerakan rotasi crankshaft itu diteruskan ke sebuah komponen yang bernama flywheel. Flywheel merupakan sebuah lempengan besi ataupun baja tebal yang fungsinya ini sebagai menyimpan energi kinetik yang dihasilkan oleh crankshaft, yang dihasilkan oleh pembakaran pada saat pada saat langkah usaha, dan flywheel menyimpan energi kinetik tersebut akibat massa yang ada pada flywheel. Ilustrasi atau contoh mengenai bagaimana flywheel bekerja, mungkin Anda pernah bermain gasing. Jika Anda menggunakan gasing yang lebih berat dan lebih tebal dan seimbang, persis bulat, pada saat Anda putarkan, itu gasing akan lebih lama berputar, dengan massa yang lebih besar akan lebih lama berputar,
dibandingkan dengan massa yang lebih kecil. Ataupun batang saja, misal Anda putarkan, dapat saja batang tersebut berputar dengan seimbang, tetapi tidak akan lama karena tidak adanya penyimpanan energi kinetik. Sedangkan pada saat Anda memiliki batang dan dipasangkan sebuah lempengan besi bundar dan tebal, Anda putarkan, itu akan berfungsi sebagai atau bersifat sebagai gasing yang energi kinetik rotasinya itu tersimpan pada lempengan besi tebal. Nah, begitu juga pada flywheel. Pada saat langkah usaha, energi kinetik dari pergerakan piston dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, yaitu pada langkah usaha, diteruskan oleh force ankle menuju ke flywheel. Dan flywheel ini berfungsi mirip seperti tangki penyimpanan atau tangki reservoir yang menyimpan energi kinetik rotasi. Dan kita tahu di hukum Newton yang pertama, bahwa benda yang diam akan tetap diam, sedangkan benda yang bergerak akan tetap bergerak. Tetapi memang tidak seideal itu karena terdapat gesekan di bantalan yang saya gambarkan ini berwarna merah. Dan maka dari itu, pada saat crankshaft berputar, flywheel berputar akibat pendorongan piston pada langkah usaha, maka flywheel akan menyimpan energi kinetik rotasi. Dan energi kinetik rotasi tersebut akan ditransfer kembali ke piston pada saat langkah hisap atau induction stroke, compression stroke, dan juga exhaust stroke. Nah, jadi setelah usaha, langkah selanjutnya adalah exhaust, dan pendorongan piston, pergerakan piston dari titik mati bawah menuju titik mati atas ini adalah akibat kinetik energi kinetik rotasi maksud saya dari flywheel menuju ke crankshaft, ke connecting rod, dan menuju piston. Dan piston bergerak ke atas mendorong campuran bahan bakar dan udara yang telah terbakar. Dan dalam flywheel juga masih tersisa energi kinetik rotasi, dan akibat putarannya piston kembali bergerak menuju titik mati atas menuju ke titik mati bawah untuk melakukan langkah hisap atau induction stroke. Dan juga pada langkah kompresi, akibat energi kinetik dalam flywheel memutarkan force ankle, menekan connecting rod ke atas, dan compression stroke terjadi karena piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas. Itulah prinsip kerja dari motor bensin 4 langkah. Perlu diingat bahwa pada timing percikan bunga api dari busi itu tidak bertepatan pada saat akhir langkah kompresi, pada saat bertepatan titik mati atas setelah langkah kompresi dan busi memercikan bunga api. Tetapi terdapat pemajuan pengapian atau timing advance dari pengapian yang selanjutnya akan saya bahas di video yang lainnya. Tetap ikuti terus channel Sekolah Online Teknik Otomotif mengenai penjelasan timing pengapian, dan juga katup yang tidak bertepatan pada saat piston akan bergerak menuju dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, dan bertepatan dengan itu katup terbuka dan piston bergerak. Dan juga pada saat langkah buang dari bawah, katup terbuka langsung ke atas, tetapi terdapat timing yang berbeda dari proses yang ideal ini. Perlu diingat, ini adalah proses yang ideal, tetapi ini merupakan basic atau dasar tentang bagaimana motor bensin atau petrol engine 4 langkah dapat melakukan siklus yang berulang. Dan itulah penjelasan mengenai 4-stroke petrol engine dari Sekolah Online Teknik Otomotif. Jika Anda memiliki pertanyaan ataupun saran, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.